Habib Bahar yang dijuluki sebagai singa aswaja menggigit daging ulama yang beracun. Netizen, singa kok menggonggong bukan mengaum. Beredar video Habib Bahar menghina ulama di depan umum sambil berteriak-teriak. Dalam video tersebut tampak Habib Bahar di tengah ceramahnya menuduh Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Yazid Zawas sebagai Wahabi yang kerap kali mengkafirkan Maulid Nabi. Habib Bahar mengatakan mereka adalah orang yang bodoh yang telah dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh, Habib Bahar menyebutkan dalam ceramahnya, orang yang tidak bergembira dengan lahir Nabi, ia lebih anjing daripada anjing. Saudara-saudara, lahirnya Nabi Muhammad, seluruh alam jagat raya bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Semuanya bergembira. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semua makhluk bergembira, bahkan seekor anjing bergembira dengan lahirnya Nabi. Seluruh binatang-binatang bergembira dengan lahirnya Nabi. Anjing bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku beriman kepada Nabi, mengaku mengikuti sunnah dan ajaran Nabi, tapi dia tidak bergembira dengan lahirnya Nabi, dia tidak senang dengan maulidnya Nabi, itu orang bukan anjing, bukan. Terus apa? Itu orang lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Kenapa? Anjing saja bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang di luar sana, mereka mengaku yang paling ikut sunnah. Ada ustaz-ustaznya, Khalid Basalamah, Yazid Zawas, ustaz-ustaz Wahabi yang sudah pakai celana cingkrang. Mereka berkata maulid bid'ah, maulid sesat, ini kafir, itu kafir, maulid syirik. Saudara-saudara, mereka orang-orang yang bodoh, mereka orang-orang yang digunakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh makhluk bergembira dengan lahirnya Nabi illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak senang dengan lahirnya Nabi, iblis tidak bahagia dengan lahirnya Nabi. Dalam riwayat, ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekencang-kencangnya, iblis menjerit sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena musuh iblis yang paling besar telah lahir, yaitu Rasulullah. Habib Bahar adalah dai muda yang dikenal keras dalam kritik pemerintah dan politik Indonesia. Teriakannya bak gemuruh yang membangkitkan semangat umat untuk melawan kemungkaran. Namun, dalam beberapa ceramahnya, seringkali Habib Bahar menampilkan kebenciannya terhadap dai-dai yang dianggap berbeda manhaj dan tak segan-segan melontarkan kata-kata kasar dengan tudingan Wahabi. Bagaimanakah sebenarnya sosok Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Yazid Zawas? Benarkah tuduhan Habib Bahar bahwa Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Yazid Zawas mengharamkan dan mengkafirkan Maulid Nabi? Kita akan bahas secara mendalam dan seadil-adilnya berdasarkan data dan fakta, dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolok ukur kebenaran. Dalam GPA, gelar perkara syariah. Ketika kita jelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi nggak ada contoh. Ada nggak contohnya? Nggak ada contoh perayaan Maulid Nabi. Di zaman Nabi SAW, sahabat, tabi'in, sampai zaman Imam Syafi'i nggak pernah ada. Kemudian kita katakan nggak ada contoh. Ini perbuatan beda. Apa kata al-beda? Oh, ini al-sunnah melarang kita mencintai Rasulullah. Betul nggak seperti itu? Ini orang-orang Wahabi ini larang kita mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah hukumnya apa? Wajib mencintai Rasulullah, tapi bukan mengadakan perayaan Maulid. Jadi tentang orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat bid'ah, ya kita berusaha bagaimana mendakwakan mereka agar mereka bertaubat kepada Allah SWT dari kesyirikannya, begitu juga dari perbuatan bid'ahnya. Cuma jangan kita jadi qadhi, kita jadi duat. Kita ini dai yang mengajak orang kembali kepada pemahaman yang benar, mengajak orang pada agama yang benar. Kita bukan qudha, kita bukan qadhi, bukan hakim memvonis orang. Ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik. Seperti tadi, kalau tadi bid'ah, sekarang enggak. Ini vonis lagi, lebih tinggi lagi ini.
ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik, ini munafik, ini nggak boleh dalam Islam. Kita ini doa yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, mengajak orang kepada tauhid. Kita mengajak, bukan menghukumi. Adapun soal nanti mereka bagaimana, kita serahkan kepada Allah. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan. Adapun ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Ini bentuknya hadis, ini namanya hadis wa'id, namanya hadis apa? Wa'id, ancaman. Diancam orang itu masuk neraka, bukan pasti neraka, bukan. Ancaman, diancam mereka masuk neraka. Bisa juga tidak terbukti, seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya maksudnya bisa aja dia taubat kepada Allah, dia berbuat bid'ah sekarang ini, bisa dia taubat, tapi kita udah vonis bahwa dia ahli neraka. Dari mana kita tahu dia ahli neraka? Nggak boleh kita memvonis orang itu ahli sorga atau ahli neraka, tidak boleh. Sebaik apapun amal orang, nggak boleh kita pastikan dia masuk sorga, karena nggak ada yang tahu kecuali Allah, kecuali Allah. Tidak perlu tambah-tambahan teman-teman sekalian. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak melakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in, 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada nggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah, oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan karena mereka mau mencontohi ya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang bilang ini kan cuma untuk syiar. Syiar, akhi, sampaikan sejarah Nabi Muhammad SAW, sampaikan majelis ilmu, bukan dengan membuat-buat yang Nabi kita tidak lakukan, gitu kan? Saya sudah kasih contoh tadi di perusahaan, walaupun kita dekat dengan seseorang pimpinan perusahaan pun tidak mungkin kita bisa melanggar apa yang dia inginkan, harus mengikuti apa yang dia titahkan, gitu kan? Seperti itulah memahaminya. Dan segala macam jenis-jenis perbuatan saya tidak rinci satu persatu teman-teman sekalian. Saya sarankan jadikanlah Nabi Muhammad SAW betul-betul sebagai kiai Anda. Kalau mau kerjakan sesuatu, tanya Nabi Muhammad SAW kerjain nggak? Kalau enggak, cukup. Kita nggak lebih pintar dari Nabi SAW, teman-teman. Dan boleh diutus untuk dicontohi. Yang diperintahkan saja sudah padat, sudah banyak. Untuk apa buat-buat lagi? Udah banyak itu, gitu kan? Dan anehnya teman-teman yang buat acara maulid ini, subhanallah, banyak sunnah Nabi yang ditinggalin. Banyak, melimpah sunnah Nabi nggak dikerjakan. Banyak sekali. Kita temukan kukunya masih panjang, hal yang kecil. Istrinya belum pakai jilbab, dia masih belum datang ke masjid sholat 5 waktu, banyak. Rame-ramein aja pada saat acara itu saja. Itu pun tidak ngerti apa itu acara. Datang baca salawat, berdiri tengah-tengah, padahal dianggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat tuh. Itu keyakinan mereka itu. Coba tanyain, gitu kan? Memang sudah begitu. Jadi tidak cukup dengan kata-kata baik. Mohon maaf, saya katakan ini dengan teman-teman yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi SAW tidak perintahkan. Anda sama saja sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti daripada Anda. Nabi SAW tidak perintahin kita kerjain, jadi kita lebih ngerti dong dari Nabi, gitu kan? Padahal kita disuruh menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Yang disuruh saja, jangan tambah-tambah, cukup. Cukup. Dan yang tidak dicontohkan sama, jangan juga dilakukan. Karena Nabi SAW bukan orang yang tidak tahu, orang yang tahu. Semua dipandu kan? Berarti di sini masuk dalam mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang dan yang tidak dicontohkan. Karena di sini dilarang itu bisa Nabi SAW larang, atau Nabi SAW sengaja tidak lakukan untuk menunjukkan kalau itu tidak boleh.